Pertanyaan pertama. Bagaimana sikap kita dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina? Ini musibah besar. Dan sikap yang benar yang harus kita lakukan pertama, wajib kita merasa prihatin dan sedih. Dan kesedihan dan keprihatinan yang seperti inilah mahmud, terpuji dan bernilai ibadah. Hukum asal kita tidak boleh bersedih. Karena Allah dalam Al-Quran melarang kita bersedih, demikian juga hadis. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih. Kata Nabi kepada Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Quran, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Rasul SAW pun berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegundahan dan kesedihan. Kalau Nabi berlindung berarti dihindari. Jadi hukum asalnya sedih itu terlarang, tidak boleh. Tapi kesedihan sesuatu yang mustahil dihindari. Ketika kita dapat musibah, pasti sedih. Karena hati kita sekali lagi bukan dikuasai oleh kita, tapi oleh Allah. Allah lah yang membuat kita tertawa atau menangis. Allah menyatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Surah An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Kalau Allah mau membuat manusia tertawa, Allah kasihkan kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki seseorang menangis, Allah berikan sesuatu yang membuat dia menangis, musibah, kesedihan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka sebatas sedih dan menangis sampai di sana tidak dosa dan tidak tercela. Baru dosa dan tercela dilihat dari dua hal. Hal pertama, motif dia sedih atau menangis. Kedua, sikap dan ucapan yang dia lakukan atau yang dia katakan ketika dia sedih dan menangis itu. Kalau motifnya benar dan sikapnya benar ketika bersedih, maka sedihnya jadi ladang pahala dan ibadah. Contoh yang motifnya benar, umpamanya sedih ketika melihat sesama kita, sesama muslim orang lain terjerumus ke dalam maksiat. Sedih, wajib. Sedih ketika orang lain tertimpa musibah seperti yang terjadi di Palestina. Kita wajib sedih. Kesedihan di sana bernilai pahala. Haram tertawa. Alhamdulillah, Palestina digempurui. Dosa, tidak boleh. Melihat orang muslim ketabrak beca, alhamdulillah, puas hati saya. Dia sering menghina saya sih, dosa. Itu sedih karena dengki. Itu senang karena dengki. Sedih karena dengki juga nggak boleh. Orang lain gembira senang, kita sedih. Aduh, orang lain, rasa benci banget sama dia. Kenapa dia dapat ahwat sebaik itu ya? Harusnya milik saya. Itu ya dosa. Jadi motifnya harus benar. Kedua, cara atau sikap kita ketika bersedih wajib benar. Kata Nabi SAW ketika Ibrahim anaknya meninggal,
Beliau menyatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa bima yarda rabbuna azza wa jalla. Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi kita tidak berkata apapun ketika menangis dan sedih itu kecuali dengan perkataan yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Tidak meratap, tidak mengeluh, tidak menunjukkan ketidakridhoan dan ketidaksabaran dalam menerima musibah itu. Malah melakukan hal yang disyariatkan seperti berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Bertaqarrub kepada Allah, meminta kesabaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesedihannya menjadi ladang pahala. Jadi pertama, melihat peristiwa di Palestina, kita wajib bersedih dan prihatin. Kedua, kita harus melakukan upaya yang dibolehkan oleh syariat, rasional alias realistis, bukan sesuatu yang mustahil, dan usaha yang kita lakukan tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara umpamanya melakukan aksi kemanusiaan, mengirim bantuan kemanusiaan, obat-obatan, pakaian, makanan, atau apapun yang kita bisa dibantukan ke sana melalui orang yang terpercaya, yang dipastikan akan sampai ke sana. Iya. Kedua, melalui doa dari kita masing-masing. Dalam sholat, ba'da sholat, dalam saat-saat yang mustajab, doakan agar kaum muslimin di Palestina diberikan kekuatan, kesabaran dan kejayaan, serta Zionis Israel dipecah belahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemahkan, dihancurkan. Demikian juga negara-negara pendukungnya seperti Amerika, negara-negara Uni Eropa, beberapa negara kafir di Asia yang berkiblat ke Amerika seperti Singapura, Malaysia, Australia dan yang sejenisnya. Malaysia enggak. Semoga dihancur leburkan, diporak-porandakan, dipecah belahkan dan dilemahkan masing-masing. Bolehkah kunut nazilah? Para ulama tentang masalah ini ikhtilaf. Pertama, kunut nazilah harus instruksi dari imam ulil amri. Sebab kasus kunut nazilah di zaman Nabi SAW hanya dilakukan atas instruksi Nabi. Zaman Khulafaur Rasyidin tidak. Kalau tahu ada itu atas instruksi khalifah, bukan masing-masing orang. Ini pendapat yang pertama. Kalau tidak instruksi, maka tidak disyariatkan. Pendapat yang kedua, boleh kunut nazilah selama tidak ada larangan dari ulil amri. Seperti di Masjid Qasim Unaiza, Majlisnya Syekh Khalid Al-Musli, mantu Syekh Al-Utsaimin, melakukan kunut nazilah. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ditanya masalah ini, selama tidak dilarang oleh ulil amri, boleh. Tapi di masjid beliau juga tidak kunut nazilah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dua-duanya tidak melakukan kunut nazilah. Walhasil ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun melakukan upaya-upaya yang tidak realistis atau upaya yang bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, seperti andai pemerintah Indonesia mengirim TNI ke sana, pasukan perangnya ke Palestina, menunjukkan solidaritas dan ukhuwah kita dengan kaum muslimin di Palestina. Apa yang akan terjadi? Apakah Israel kemudian kalah, Palestina merdeka, sudah beres? Apakah begitu? Kalau ya begitu, bagus. Tapi estimasi kita dan estimasi semua orang nggak akan begitu. Kalau kita mengirim TNI ke sana, bukan sipil. Kalau sipil yang dikirim ke sana percuma. Baru lari 100 meter sudah ngos-ngosan.
Terlatih mentalnya, fisiknya, keahliannya ketika menggunakan senjata itu butuh waktu. Kalau TNI ya sehari-harinya latihan ya. Pasukan kita di Lebanon kan ada, tinggal dikirim. Ada itu terjadi, apa yang akan terjadi? Yang terjadi estimasi kita, perkiraan kita, Amerika nggak akan tinggal diam. Kita bisa digempur habis-habisan. Minimal di embargo dari segi ekonomi, militer, segala-galanya lah. Si Amerika ini backingnya si Israel. Si Israel kita sentil sedikit, kita ditonjok oleh Amerika. Kalau Amerika menyerang kita, apakah Uni Eropa, Australia, Singapura akan diam? Enggak, mereka cari muka ke Amerika. Oh, ini Indonesia, ikut-ikutan, ikut ngegetok kita, digempur kita dari mana-mana. Apa akibatnya? Bukan Palestina tetap digempur, kita jadi juga digempur, dan kita nggak bisa melawan karena kekuatannya yang tidak berimbang. Madaratnya jauh lebih besar. Itu tindakan yang keliru secara syar'i, secara akal. Syariat menyatakan akhafud darurain, mengambil darurat yang paling kecil. Palestina dibiarkan madarat, kita bantu madarat yang lebih besar kepada kita. Kalau dibantunya melalui pengerahan pasukan, maka tidak boleh melakukan upaya yang bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Juga melakukan upaya yang tidak realistis seperti mengirim pasukan sipil ke sana. Didata, siapa yang mau daftar dikirim ke Palestina, siap. Daftar, dilatih dulu. Ini tidak realistis. Pertama, ini pernah berkali-kali ya pendaftaran itu. Karena Palestina bukan sekarang aja digempur. Dulu jauh begitu. Setiap digempur daftar, setiap digempur, nggak pernah berangkat. Kalau sudah terkumpul 1 juta pasukan sipil, bagaimana cara memberangkatkannya ke sana? Adakah satu maskapai penerbangan yang mau mengangkut mereka? Nggak akan mungkin ada. Garuda nggak bisa. Milik pemerintah, dan pemerintah akan melarang. Kedua, visanya ke sana harus ada visa loh. Visa apa? Visa jihad? Nggak ada visa jihad. Visa turis, masa turis ke Palestina? Nggak akan ada visa. Maskapai penerbangan nggak ada yang mau ngangkut. Kalau ada maskapai penerbangan yang ngangkut mujahidin ke sana, itu bisa hancur itu perusahaan itu. Ada nggak yang mau begitu? Nggak ada. Belum sesampainya di sana butuh biaya gede, logistik, obat-obatan, makanan untuk orang Palestina saja sekarang susah. Ditambah kita ke sana, jadi beban. Kata orang Palestina, ini ngebantu atau ngerepoti? Harus ngurus kalian, harus menghadapi Yahudi lagi. Jadi sesuatu yang tidak realistis dan tidak mungkin. Lewat Lebanon, pemerintah Lebanon melarang. Dari Lebanon nyebrang ke sana begitu ketatnya. Walhasil itu adalah usaha yang carmuk dan memanfaatkan momen kampanye. Bawa-bawa bendera partai, Palestina selamatkan, Israel gempur, bawa-bawa bendera partai. Sebentar lagi mau pemilu. Siapa tahu dengan ini dicoblos. Sampai ada yang jadi tersangka karena hal itu, kan disangka mencuri start kampanye. Nah, itu adalah upaya yang tidak realistis, karena tidak mungkin bisa berangkat ke sana dengan cara seperti itu. Jadi itu kesia-siaan. Dan kesia-siaan sesuatu yang harus dihindarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bahkan memanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat, kepentingan golongan. Ini momen kampanye, ada Palestina digempur, wah ini komoditi nih, bahan untuk meraih simpati massa. Bawa-bawa aja bendera kemana-mana. Oleh karena itulah, maka secara real kita bisa melakukan 3 hal. Pertama, sedih, wajib, prihatin. Kedua, berdoa. Yang ketiga, mengirim bantuan kemanusiaan. Hanya itu, tidak bisa yang lain.
Kalau di antara antum pendengar ikhwan akhwat ada yang punya ide yang lebih bagus, silakan diusulkan. Kita dan kalau itu syar'i dan tidak madarat serta realistis kita lakukan bersama-sama. Allahu a'lam. Kemenangan kaum muslimin apakah nanti pada akhir zaman sesuai hadis Nabi Yahudi akan terbasmi oleh hamba Allah? Iya. Nanti khilafah alal manhajin nubuwah akan terjadi sekali lagi sebelum hari kiamat. Kapan dan di mana mulainya wallahu alam. Tapi yang jelas pasti akan terjadi sekali lagi. Apakah kekalahan kaum muslimin di mana-mana, terutama di Palestina, akibat akidah kaum muslimin yang tidak sempurna? Yang jelas, penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, salah satu penyebabnya adalah karena kekeliruan, kesalahan mereka, kelalaian mereka dalam mengamalkan Islam. Apapun bentuk penderitaan itu, baik berupa diberikan musibah bencana alam, ataupun diberikan umpamanya seorang pemimpin yang zalim, atau termasuk digempurnya mereka oleh musuh-musuh Islam dan mereka mengalami kekalahan. Selain sebagai ujian, juga sekaligus sebagai penghapus atas dosa-dosa dan kesalahan mereka karena kasih sayang Allah kepada mereka. Seperti itu, dimanapun mereka berada. Bagaimana hukum membela Islam dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Maroko tadi terhadap orang Belanda tersebut? Kalau maslahatnya lebih banyak dari madaratnya, bagus. Dan ternyata benar maslahatnya lebih bagus, lebih banyak daripada madaratnya. Salah satu maslahat yang muncul, nggak ada lagi yang berani menghina. Dan sejak saat itu banyak umat Islam yang umat kafir yang berbondong-bondong masuk Islam karena mempelajari Islam. Walaupun madaratnya ada, nanti menimbulkan kesan citra umat Islam biadab. Tapi biadabnya hanya kepada orang yang jahat kepada umat Islam. Kepada yang nggak jahat juga. Kemudian berakibat kapok. Jadi ada satu lagi wanita yang tadinya Muslim, orang Suriname, dia murtad. Kemudian menghina Islam. Di sana orang yang menghina Islam itu paling disanjung, dipuja dan dipuji. Wanita ini. Nah akhirnya dia datang ke Belanda, masuk kepada partai tertentu, menghina Islam, laku keras. Sampai karena ada ancaman pembunuhan, dia dikawal oleh bodyguard dengan anggaran dari negara. Tapi lama-lama negara bosan. Ini orang nggak ada lagi manfaatnya untuk negara, tapi anggaran untuk pengawalan gede, dicabut. Pindahlah dia ke negeri lain, ke Amerika. Di Amerika pengawalan cuma satu, kurang merasa nyaman dia. Ke Inggris nggak mau, pindah lagi ke Belanda. Bingung dia kemana-mana, selalu khawatir. Nah ini membuat efek jerak kepada orang lain yang akan menghina Islam. Ini efeknya bagus. Kalau itu lebih maslahat, lakukan. Saya bilang juga ini kepada kaum muslimin di Belanda. Wah, kalau gitu siap-siap. Saya tidak menyuruh siap-siap. Pokoknya kalau itu lebih maslahat daripada madarat, lakukan. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa negara Arab Saudi dan Mesir tidak membela Palestina, tapi justru membela Amerika dan sekutunya. Bagaimana hukumnya dan apakah hal itu benar? Tidak benar. Kemarin kan ada pertemuan para pemimpin Liga Arab.
Mereka semua memberikan kesimpulan mengutuk serangan agresi Israel ke Palestina, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang apa buktinya mereka membela Amerika dan sekutunya? Nggak ada bukti. Kalau toh mereka tidak membela Palestina secara terang-terangan dengan mengirim pasukan, itu karena akhafud dararain tadi, mengambil mana madarat yang lebih kecil. Kalau mereka ikut membantu Israel, udah perang dunia ketiga. Pasti akan berhadapan dengan Amerika, dengan Uni Eropa, dengan negara-negara kafir lain yang berkiblat ke Amerika. Udah terjadi perang besar, dan itu lebih madarat bagi seluruh kaum muslimin. Kalau tahu Amerika punya markas militer di Saudi dan di beberapa negara Islam di Timur Tengah, bukankah itu membantu? Itu pun dalam rangka akhafud darurain. Itu adalah sikap dengan madarat yang paling kecil. Kalau tidak diizinkan, maka mereka akan mengoyak-ngoyak kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara-negara di Timur Tengah. Akan lebih banyak lagi madaratnya. Diizinkan atau tidak, mereka akan tetap membuat pangkalan militer di sana. Kalau tidak diizinkan, ribut besar. Dan tetap embargo ekonomi, embargo ini akan dilakukan, sehingga madaratnya lebih besar. Ini yang dilakukan. Jadi mereka menetapkan semua itu dengan mempertimbangkan segala segi yang tidak terfikirkan oleh orang-orang yang menyalahkan mereka. Mereka cuma melihat, membantu pangkalan militer Amerika di sana berarti sobat. Enggak begitu. Itu akhafud darurain. Itu sikap dengan madarat terkecil dibandingkan apabila tidak mengizinkan. Seperti itulah, wallahu a'lam. Caranya untuk tidak dendam kepada orang yang menggibah, dihasut dan lain-lain, tolong beri perisai atau taming solusinya. Tadi ingat-ingatlah keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang digibahi. Kalau kita digibahi orang lain, untung kita, nggak rugi sedikit pun. Untungnya pahala nambah, dosa berkurang, kemudian doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tambah sabar dalam menghadapi hal yang seperti itu, dan kita akan menjadi ikutan bagi orang lain. Karena apa? Orang yang tabah, tangguh dalam menghadapi ujian seberat apapun akan menjadi sandaran bagi orang lain, akan menjadi ikutan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam salah satu ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara manusia beberapa imam, beberapa pemimpin yang memberi petunjuk kepada manusia. Karena apa? Bima sabaru, karena orang-orang itu sabar. Imam-imam tadi dijadikan imam karena sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Para ulama menyatakan wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamata fid din. Dengan sabar dan yakin bisa teraihlah keimaman dalam masalah agama. Dan itu sesuatu yang mahal. Orang melihat kita tangguh, difitnah, digibahi, bukannya sedih, murung, kecewa, dendam, marah, malah tenang kalau membalas dengan balasan yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Mereka yang tadinya memusuhi kok tiba-tiba malu sendiri. Seperti itu. Dengan mengingat-ingat keuntungan terhadap orang yang digibahi, maka orang itu akan merasa beruntung dan tidak akan dendam. Karena kita diberi keuntungan oleh orang yang memfitnah dan menggibahi kita. Kalau mereka memfitnah sama dengan ini pahala, sini dosa kamu ke sini, sama dengan begitu.
Sama aja dengan kita memikul karung pasir berat. Ada orang, sok karungnya saya ambil nih, saya kasih uang. Mau nggak begitu? Mau banget. Beban kita berkurang, uang punya. Siapa yang nggak mau? Nah, itulah orang yang digibahi. Kalau ada orang yang menggibahi, menzalimi, memfitnah kita, sama dengan ini pahala, sini nih dosa kamu, saya ambil. Ya untung kita. Apakah kita kepada orang itu harus benci? Wah, ini jahat, ngasih pahala ke saya, dosa saya diambil, jahat benar. Apa begitu? Enggak, ini orang baik banget. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seorang yang menggibahi dia, Imam Hasan Al-Basri mengambil sekantung kurma, kemudian datang kepada orang itu, lalu berkata, terima kasih, Anda telah memberi pahala Anda kepada saya, dan saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Sebagai balasan ini aja sekantung kurma. Orang itu kaget, mana mungkin saya dapat ngasih pahala. Dengan menggibahi saya berarti Anda ngasih pahala ke saya. Saya tidak bisa membalas dengan cara yang sama. Ini aja nih kurma. Nah, luar biasa kan? Coba ini amalkan. Begitu ada orang yang begini, kita datangi. Ini nih 10.000. Untuk apa 10.000? Kan Anda ngasih pahala ke saya. Saya nggak bisa memberikan lagi pahala itu. Ini aja 10.000 lumayan. Yang sering aja ya. Insya Allah nggak akan ada dendam. Boleh nggak kita beramal untuk masjid yang digunakan oleh pelaku bid'ah? Di mana di masjid itu kadang-kadang untuk acara bid'ah dan seterusnya. Kalau yakin itu pasti akan begitu, berarti membantu mereka termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Maka tidak boleh. Kecuali kalau masjid itu umum, dikelola oleh orang yang membolehkan siapa saja, maka nggak apa-apa. Perguruan tinggi apa saja, apa yang mengajarkan ekonomi sesuai syariat Allah? Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu tuh. Bagaimana sikap seorang muslim bermanhaj salaf menyikapi pendapat bahwa kita tidak mau taklim kepada ustadz di luar golongannya? Kita jawab, kita bukan tidak mau taklim belajar kepada orang di luar golongan kita. Siapapun ustadznya, selama dia benar mengajarkannya di dalam golongan kita atau di luar golongan kita, pasti kita belajar. Cuma ini intern, adakah di luar golongan salafin yang benar ngajarnya? Selama ustadz itu benar dalam hal mengajarkannya, pasti kita belajar. Tapi kalau ngajarnya salah, walaupun yang diajarkan ayat atau hadis, ayat dan hadisnya pasti benar. Apanya yang salah? Penafsiran, interpretasi, penjelasan tentang ayat dan hadis itu yang dibetot ke sana, ditarik ke sini sekendaknya, seenak dewi. Itu yang bahaya, yang kelirunya. Dan kita tidak tahu apakah keliru atau benar. Karena tidak tahu, maka tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salahnya, karena kita bodoh. Maka ini bahayanya. Oleh karena itulah kita tidak sembarangan mengaji kepada sembarang orang. Selama orang itu tidak diyakini kelurusan pemahamannya, maka lebih baik berhati-hati daripada terjerumus. Seperti itulah. Sama dengan begini. Kok umat Islam itu kenapa tidak mau memakan makanan yang beralkohol, makanan yang mengandung babi, makanan yang mengandung hal-hal yang diharamkan? Kita katakan, selama makanan tersebut
tidak membahayakan, kita akan makan dari manapun sumbernya. Gitu aja bilang. Adapun kalau ada yang membahayakan, kita nggak mau makan, dan semua orang berakal pasti begitu. Nah, di antara yang membahayakan itu tadi alkohol yang memabukkan, atau adanya unsur babi, atau ada unsur yang diharamkan. Samalah seperti itu. Kenapa kamu kok gaulnya itu hanya dengan sama orang ahli ibadah, nggak mau gaul sama preman, penjudi, pemabuk? Sama dengan hal yang tadi. Karena di sana ada titik bahayanya. Kita bisa kebawa mabuk, kita bisa kebawa judi, kita bisa kebawa maksiat. Dan kepada ahlul bidah kita bisa kebawa kebidahan. Makanya kita pilih-pilih. Ini sesuai dengan hadis Nabi, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya itu bergantung pada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan ahlul bidah bisa terbawa kebidahannya. Dengan ahli maksiat bisa kebawa maksiat. Dengan orang kafir bisa kebawa kekufuran. Dengan ahli ilmu yang soleh bisa kebawa berilmu dan soleh. Termasuk ngaji. Seperti itu. Bolehkah menyebut negara Yahudi dengan nama Israel? Ya, ini sebenarnya nggak boleh. Sebab Israel ini bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah. Sama dengan Abdullah, dan Israel itu nama dari seorang nabi, Nabi Yakub alaihi salam. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh menyebut negara Yahudi dengan Israel. Cuma ada cumanya. Karena sekarang mereka menamakan diri Israel, dan semua orang di seluruh dunia mayoritas menyebut itu dengan negara Israel, akhirnya ke bawah-bawah. Coba kita biasakan di antara sama kita itu Zionis, negara Zionis, Yahudi, gitu aja. Sebab Israel ini dari segi makna bagus, artinya hamba Allah. Dan itu adalah nama salah seorang di antara nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali menyatakan seperti itu. Sekarang banyak terdapat yayasan-yayasan atau lembaga dakwah yang bermanhaj salaf. Bagaimana agar kita terjerumus dalam hizbiyah? Bagaimana agar kita terjerumus ke dalam hizbiyah? Kalau kita mau terjerumus ke dalam hizbiyah, ikut hizbiyah aja. Tapi jangan. Pertanyaannya mungkin bagaimana agar kita tidak terjerumus? Ini tidaknya tidak ada. Yayasan, ma'had, organisasi itu hanya alat untuk memperjuangkan manhaj. Bukan sebaliknya, manhaj yang dipakai alat untuk melegitimasi yayasan atau organisasi. Alat untuk menaungi aktivitas dakwah secara legal. Kalau umpama ada pengajian, ada daurah, siapa penyelenggara yayasan berbadan hukum? Sudah. Tapi kalau nggak ada yayasannya, siapa penyelenggaranya? Oh, ini perorangan. Oh, siapa penanggung jawabnya? Nggak tahu. Akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itulah, maka yayasan dibutuhkan sekedar alat. Selama alat itu memang diperlukan dan tanpa alat itu kita nggak bisa jalan dakwah, pakai yayasan itu. Tapi jangan sampai kepentingan nama baik yayasan mengalahkan kepentingan syar'i, manhaj. Umpamanya, untuk kepentingan organisasi, maka agar terpercaya oleh semua pihak dibantu dengan dana yang dimilikinya. Mau sufi, mau hizbi, mau siapapun dibantu. Akhirnya semua mendukungnya. Semua memuji yayasan kinerjanya yang baik. Secara syar'i ini salah.
walaupun berakibat nama baik yayasan terangkat di kalangan orang umum. Itu nggak boleh. Tetap kepentingan syariat itu nomor satukan. Daripada nama baik yayasan yang dikelola. Yayasan ini hanya alat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah yang memang wajib kita lakukan. Jadi selama itu jadi alat dan memang dibutuhkan, boleh dipakai. Tapi ternyata kalau alat tersebut mengakibatkan terkesampingkannya kepentingan syariat, nggak boleh lagi. Syariat tetap nomor satu. Wallahu a'lam. Sehingga banyak yayasan-yayasan yang bermanhaj salaf, tapi karena kekurang pengalaman dan kekurang ahlian ustad-ustad, dai-dai dan ikhwan-ikhwan salaf dalam hal membuat laporan, gitu ya, tidak memuaskan. Akhirnya nggak dibantu lagi. Nah, orang-orang hizbi ahli dalam organisasi, dalam hal membuat laporan rapi. Ini yang dibantu. Saya tahu dengan ini bagus laporannya nih. Ini menyalahi syar'i. Ini tidak boleh. Maka itu kepentingan yayasan sudah menyalahi kepentingan syariat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual barang yang mulanya halal tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah? Kalau uang infak tadi pagi antum bawa ya? Enggak. Mungkin bukan untuk saya ini. Uang infak yang mana? Saya enggak bawa uang apa-apa. Kalau kita menjual sebuah barang yang hukum asalnya halal, seperti pisau untuk ngupas buah, untuk ngiris bawang, untuk kepentingan-kepentingan lain, boleh kita jual ke siapapun. Kalau toh orang yang membelinya menggunakan pisau itu untuk nodong, untuk ngebunuh, di luar tanggung jawab kita. Dan kita tidak perlu bertanya kepada pembeli, ini untuk apa? Untuk nodong, untuk ngebunuh, untuk apa? Nggak perlu. Jual aja. Kecuali kalau orang itu terang-terang, bang beli pisau 10, saya mau gorok orang itu tuh. Kenapa harus 10? Takut yang satu meleset, yang 9 meleset, ada yang ke 10. Kalau dia terus terang begitu, baru jangan, saya nggak jual kepada kamu kalau untuk ngebunuh. Jadi kalau orang itu terang-terangan begitu, baru kita larang. Tapi kalau enggak, beli pisau bang, nggak boleh kita jual, nggak perlu. Jangan pakai nodong ya, jangan pakai ngebunuh ya, nggak perlu. Sama dengan kita punya rumah, mau dikontrakan atau dijual, nggak perlu bertanya ini untuk apa? Untuk pengajian, kebidahan, pesta pora, untuk maksiat, untuk apa? Saya harus tahu dulu nih. Itu nggak perlu. Silakan aja kontrakan. Setelah dikontrakan ternyata itu jadi arena latihan dangdut umpamanya, di luar tanggung jawab kita. Kecuali kalau dia ngomong saya mau kontrak rumah ini, saya akan jadikan perjudian di sini. Baru nggak mau. Saya nggak mau kontrakan kepada antum untuk keperluan itu. Nggak. Jadi kalau dia terang-terangan untuk kemaksiatan, untuk hal yang haram, maka tidak boleh, karena ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau dia tidak ngomong, hanya beli pisau atau ngontrak rumah, tidak ngomong, tidak apa-apa, boleh kita kontrakan, boleh kita jual, sekalipun nantinya dipakai maksiat. Itu di luar tanggung jawab kita, karena kita tidak tahu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah 11:30 lebih. Sampai di sini saja pertemuan kita, dan ini adalah akhir segalanya bagi acara kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Allah mempertemukan kembali kita dalam kondisi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.